Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk siswa kelas 9. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Di pertemuan kali ini anak-anak, kita akan belajar bersama tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang. Tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku bangsa, agama, dan kepercayaannya. Mari kita pelajari kembali keberagaman yang terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kita telah mempelajari bahwa di tiap provinsi di Indonesia terdapat 2 atau lebih suku bangsa. Sangat beragam, bukan? Itulah kekayaan Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain di dunia. Coba kamu perhatikan diri kamu sendiri. Berasal dari suku manakah kamu? Budaya apa yang kamu miliki? Berasal dari suku manakah temanmu? Budaya seperti apa yang dimiliki oleh temanmu? Bisa saja suku dan budayamu berbeda dengan temanmu. Kamu juga bisa membayangkan teman-temanmu yang berasal dan berada di wilayah Indonesia yang lain. Mereka bisa saja memiliki budaya yang berbeda denganmu. Setiap suku sudah tentu memiliki tata kehidupan, adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda. Setiap suku memiliki kekhasan sendiri. Perbedaan dan keberagaman inilah yang menyumbang keragaman kehidupan berbangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat istiadat
merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan sesuatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya. Atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukan karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan, seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu Aceh, Gayo Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timor, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah, seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Secara garis besar, Indonesia mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan, yaitu parental, patrilineal, dan matrilineal. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya, biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, dengan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam sistem kekerabatan matrilineal, sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan dianggap lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Jika kamu perhatikan,
Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu secara geografis terletak di antara dua samudra dan dua benua. Posisi silang Indonesia memiliki pengaruh terhadap keberagaman masyarakat dan budaya di Indonesia, termasuk kepercayaan dan agama yang terdapat di Indonesia. Para pelaut dan pedagang turut singgah ke Indonesia dalam rangka menuju Indonesia atau melewati Indonesia menuju ke tempat yang lain. Mereka yang singgah di Indonesia turut membawa agama dan kepercayaan mereka. Akibatnya adalah penduduk Indonesia menerima agama dan kepercayaan yang dibawa oleh para pelaut dan saudagar tersebut. Melalui aktivitas ini, penduduk Indonesia mengenal berbagai agama dan kepercayaan. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia juga mengakui adanya aliran kepercayaan. Beragam agama yang terdapat di Indonesia berbaur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penganutnya mengutamakan sikap toleransi agar selalu tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Ras merupakan kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Jika kita menyebut satu kelompok ras tertentu, ciri yang kita tampilkan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. Di Indonesia terdapat berbagai ras, sehingga terdapat perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Jika kita melihat sejarah asal-usulnya, keragaman ras di Indonesia tidak hanya disebabkan aktivitas pelayaran dan eksplorasi berbagai kelompok manusia Indonesia masa lalu, tetapi juga disebabkan perdagangan dengan berbagai suku bangsa. Sebagian suku bangsa kemudian tinggal dan menikah dengan penduduk lokal. Hal ini memperluas keragaman ras di Indonesia. Keragaman ras ini tentu bukanlah halangan untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Demikian anak-anak pembahasan konsep tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan konsep ini dapat dipahami dan dapat menambah khasanah keilmuan tersendiri bagi kalian. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia pada pertemuan yang akan datang. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.